Pagi itu di Jakarta yang ramai, Budi tak pernah menyangka bahwa tindakan sederhana membagi sepiring nasi goreng dengan pria asing di warung pinggir jalan akan membawa angin perubahan besar ke hidupnya. Beberapa minggu kemudian, pria itu berdiri di depan api, menarik putranya keluar dari bahaya, dan sekaligus membuka pintu hati Budi yang selama ini terkunci rapat. Hari masih gelap ketika Budi bangun di apartemen kecilnya di kawasan Tebet. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi, dan suara angkot sudah mulai berderu di luar jendela. Bima, putra kesayangannya yang berusia 10 tahun, masih tertidur pulas di kamar sebelah dengan selimut yang tergulung. Istri Budi, Sinta, telah meninggal 4 tahun lalu karena komplikasi penyakit jantung. Sejak itu, Budi menjadi ayah tunggal yang berjuang sendirian. Pekerjaannya sebagai staf akuntan di kantor swasta di Sudirman membuatnya harus bangun pagi-pagi buta agar bisa mengantar Bima ke sekolah dasar sebelum berangkat kerja. Hari ini sama seperti biasanya. Budi menyiapkan sarapan cepat, telur mata sapi dan roti tawar. Tapi Bima tiba-tiba ingat bahwa bekal sekolahnya tertinggal di meja dapur kemarin malam. "Ayah, aku lupa," seru bocah itu sambil berlari keluar kamar dengan seragam masih setengah rapi. Budi menghela napas, tapi tak bisa marah. Ia langsung mengganti rencana. "Kita beli di warung depan saja, Nak. Cepat, nanti telat." Mereka berdua berjalan kaki menyusuri trotoar yang masih basah embun. Warung nasi goreng Pak Min sudah ramai meski baru buka. Bau bawang goreng dan kecap manis langsung menyambut hidung mereka. Budi memesan 1 porsi besar untuk dibagi. Saat duduk di bangku panjang kayu, seorang pria berusia sekitar 30 tahun sudah duduk di sebelahnya. Pria itu mengenakan kaos hitam sederhana dan celana jeans, rambutnya agak acak-acakan seperti baru bangun. Wajahnya tampan dengan garis rahang tegas dan mata yang hangat. Ia tampak lelah, mungkin baru pulang kerja malam. Bang, tempatnya penuh ya," kata Budi sambil tersenyum sopan. Pria itu mengangguk ramah. "Tidak apa, Mas. Saya juga baru saja duduk." Nasi goreng datang dalam piring besar berasap. Budi melihat pria itu hanya memesan kopi hitam. Tanpa pikir panjang, Budi mendorong setengah piring ke arahnya. "Makanlah, Bang. Saya bagi 2 saja. Anak saya juga lapar." Pria itu terkejut, tapi matanya langsung berbinar. "Wah, terima kasih banyak, Mas. Saya Rama. Baru pindah ke sini minggu lalu." Mereka mengobrol ringan sambil makan. Rama bercerita bahwa ia seorang desainer Grace Relance yang sering bekerja malam. Budi menceritakan sekilas tentang pekerjaannya dan Bima yang sedang kelas 4. Tak ada yang istimewa, tapi ada sesuatu dalam suara Rama yang membuat Budi merasa nyaman. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ada orang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Saat mereka selesai, Rama mengeluarkan kartu nama sederhana. "Kalau butuh bantuan desain atau apapun, hubungi saja, Mas Budi. Saya senang membantu." Budi menerimanya dengan senyum, tapi dalam hati ada gejolak aneh yang ia tak mengerti. Mengapa jantungnya berdegup lebih cepat? Sepanjang hari di kantor, pikiran Budi terus kembali ke pagi tadi. Ia ingat bagaimana keluarga besarnya di kampung selalu mendesaknya untuk menikah lagi. "Kamu duda, Budi. Bima butuh ibu," kata kakak perempuannya setiap telepon. Budi selalu mengiyakan, tapi dalam diam ia tahu alasannya tak semudah itu. Sejak remaja, ia pernah merasakan tarikan yang sama terhadap teman laki-lakinya di sekolah. Tapi ia menikah dengan Sinta karena tekanan orang tua dan masyarakat. "Ini yang normal," katanya dulu pada diri sendiri. Sekarang setelah bertemu Rama, perasaan itu muncul lagi, lebih kuat, lebih menakutkan. Malam harinya, saat Bima sudah tidur, Budi duduk di teras kecil apartemen sambil memandang lampu-lampu kota. Ia memegang kartu nama Rama dan bertanya-tanya apakah ia berani menghubungi pria itu lagi. Hari-hari berikutnya berlalu biasa saja.
Budi mengantar Bima ke sekolah, bekerja, pulang, memasak. Tapi setiap pagi ia melewati warung Pak Min dengan harapan melihat Rama lagi. Pada hari Kamis, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Budi akhirnya menekan nomor di kartu itu. Halo, Rama. Ini Budi yang bagi nasi goreng tempo hari. Mau ngobrol sebentar? Suara Rama di seberang terdengar senang. Mereka janji bertemu di taman dekat apartemen akhir pekan nanti. Budi tak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan menjadi awal dari segalanya. Ia hanya tahu untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa hidupnya tak lagi kosong. Di sekolah, Bima mulai bercerita tentang teman-temannya yang punya ayah dan ibu lengkap. Ayah, kapan aku punya ibu baru? Tanya bocah itu polos. Budi tersenyum pahit sambil mengusap kepala anaknya. Kita lihat nanti ya, nak. Tapi dalam hati ia tahu jawabannya tak akan pernah semudah itu. Malam itu Budi memandang Oto Sinta di dinding. Makan aku, bisiknya pelan. Ia tak tahu bahwa Rama sedang memikirkan dirinya juga, pria baik hati yang membagi sarapan dengan orang asing. Jakarta terus berdenyut, tak peduli dengan gejolak kecil di hati seorang ayah tunggal. Tapi Budi merasa sesuatu telah berubah. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Pertemuan di taman itu berlangsung lebih lama dari yang Budi bayangkan. Rama datang dengan kamera di lehernya, tersenyum lebar saat melihat Budi dan Bima sudah menunggu di bangku kayu dekat kolam ikan. Makasih sudah datang, Mas, kata Rama sambil mengacungkan 2 gelas es teh. Bima langsung tertarik dengan kamera itu. Bang Rama bisa oto-oto ya? Oto aku dong. Rama tertawa dan langsung mengajak bocah itu berpose di depan pohon mangga. Budi memperhatikan dari jauh. Ada kehangatan yang aneh saat melihat Rama bermain dengan anaknya. Seperti ada ikatan yang tak terlihat. Mereka duduk berbincang panjang. Rama bercerita tentang hidupnya yang bebas sebagai relancer, tapi juga kesepian karena keluarganya di Surabaya tak terlalu mendukung pilihan hidupnya. Saya suka hidup jujur, Mas. Tapi di Indonesia ini kadang harus hati-hati, katanya pelan sambil memandang Bima yang sedang bermain. Budi mengangguk, tak berani bertanya lebih dalam. Tapi kata-kata Rama menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Malam itu setelah pulang Budi tak bisa tidur. Ia membuka laptop dan mencari artikel tentang pria yang menyukai pria di Indonesia. Hatinya berdegup kencang. Ini salah, gumamnya. Tapi semakin ia coba menyangkal, semakin jelas perasaan itu. Hari-hari berikutnya, Rama sering datang ke apartemen dengan alasan membawa desain poster gratis untuk acara sekolah Bima. Budi mulai merasa nyaman. Mereka masak bareng, nonton bola, bahkan Rama mengajari Bima menggambar. Bima senang sekali. Bang Rama baik banget, yah, kata bocah itu setiap malam. Budi tersenyum, tapi dalam hati ada badai. Kakaknya, Mbak Rina, datang berkunjung dari Bogor minggu itu. Kamu sering ketemu cowok itu ya? Hati-hati, Budi. Orang baru, siapa tahu ada maksud lain, katanya curiga. Budi membela Rama, tapi kata-kata Mbak Rina membuatnya takut. Suatu malam, saat hujan deras, Rama mengantar Budi pulang dari minimarket. Mereka berteduh di bawah atap apartemen. Mas Budi, saya senang bertemu kamu dan Bima. Rasanya seperti keluarga, kata Rama pelan. Budi menatap matanya dan untuk sesaat dunia seolah berhenti. Ada tarikan yang tak bisa dijelaskan. Ia mundur cepat. Terima kasih, Ram. Saya juga. Tapi malam itu Budi menangis sendirian di kamar mandi. Ia takut kehilangan Bima jika rahasianya terbongkar. Tekanan masyarakat di Indonesia begitu berat. Tetangga sudah mulai bertanya kenapa Budi tak pernah bawa perempuan ke rumah. Di kantor, rekan kerjanya bercanda soal jodoh. Semua membuat Budi semakin tertekan. Rama tak pernah memaksa.
Ia hanya ada mendengarkan cerita Budi tentang kesulitan membesarkan Bima sendirian, tentang mimpi yang tertunda. Perlahan persahabatan mereka semakin dalam. Budi mulai mengakui dalam hati bahwa ia jatuh cinta. Tapi ia tak berani bilang. Ini hanya persahabatan, katanya pada cermin setiap pagi. Namun setiap kali Rama tersenyum, hatinya berbunga. Bima mulai memanggil Rama Om Raman dan minta cerita sebelum tidur. Keluarga Budi mulai curiga. Bak Rina menelepon lagi. Jangan sampai Bima terpengaruh orang aneh, Budi. Budi berbohong bahwa Rama hanya teman biasa. Tapi ia tahu kebohongan itu tak akan bertahan lama. Akhir pekan kedua, mereka bertiga pergi ke Ancol. Bima bermain pasir, sementara Budi dan Rama duduk di tepi pantai buatan. Mas, saya pernah merasakan hal yang sama seperti kamu sekarang, kata Rama tiba-tiba. Budi terdiam. Ia tak menjawab, tapi air matanya hampir jatuh. Malam harinya, saat Bima tidur, Budi akhirnya menulis pesan panjang di cat. Ram, aku takut. Aku takut kalau ini benar, aku akan kehilangan segalanya. Rama membalas cepat. Aku di sini, Budi. Kita hadapi bersama. Itu malam pertama Budi tidur dengan senyum meski masih penuh ketakutan. Jakarta tetap ramai, tapi di apartemen kecil itu ada harapan baru yang mulai tumbuh pelan-pelan. Hubungan mereka semakin dekat tanpa kata-kata besar. Rama sering membantu Bima belajar matematika, sementara Budi memasak makanan favorit mereka berdua. Suatu sore, saat Bima sedang latihan sepak bola di lapangan dekat rumah, Budi dan Rama duduk di pinggir sambil minum kopi. Kamu hebat, Budi. Membesarkan anak sendirian di kota besar ini, kata Rama. Budi tersipu. Kamu juga, Ram. Kamu selalu ada saat aku butuh. Saat itu, tangan mereka hampir bersentuhan. Budi menarik tangannya cepat, tapi Rama hanya tersenyum pengertian. Namun, konflik mulai muncul dari keluarga. Bak Rina datang tiba-tiba ke Jakarta dengan alasan menengok keponakan. Ia melihat Rama di apartemen dan langsung curiga. Siapa dia sebenarnya? Kamu jarang cerita tentang teman laki-laki sebelumnya, tanyanya tajam saat Rama pulang. Budi berusaha tenang. Teman biasa, Mbak. Dia baik sama Bima. Tapi Mbak Rina tak puas. Malam itu ia menelepon ibu mereka di kampung. Budi kayaknya aneh akhir-akhir ini. Ada cowok yang sering ke rumah. Berita menyebar cepat di keluarga besar. Budi merasa terpojok. Di kantor, rekan Budi, Pak Tony, mulai bergosip. Budi, kamu dekat sama Autograir itu ya? Hati-hati, jangan sampai ada itnah. Budi hanya bisa tertawa kaku. Tekanan semakin berat. Ia mulai menjauhi Rama selama seminggu, tapi hati kecilnya merindukan pria itu. Bima bertanya terus. Om Rama kemana, yah? Dia janji ajak main drone. Budi tak tahu harus jawab apa. Suatu malam, hujan deras mengguyur Jakarta. Bima batuk-batuk karena masuk angin. Budi panik karena obat habis. Ia menelepon Rama meski ragu. Ram, tolong beliin obat ya. Aku takut keluar hujan. Rama datang dalam waktu 20 menit, basah kuyup. Ia tak hanya bawa obat, tapi juga sup ayam hangat dari warung langganan. Saat itu Budi tak tahan lagi. Ram, aku suka kamu. Tapi aku takut untuk Bima. Rama memeluknya pelan. Aku juga, Budi. Kita pelan-pelan saja. Itu pelukan pertama, penuh kehangatan dan pengertian. Tapi pagi berikutnya, Mbak Rina menelepon lagi dengan marah. Aku dengar dari tetangga kamu sering bawa cowok ke rumah. Apa kamu gila? Pikirkan Bima. Budi menangis sendirian di kamar. Ia hampir putuskan untuk mengakhiri semuanya. Rama merasakan perubahan itu dan tak memaksa. Ia hanya mengirim pesan. Aku tunggu kamu siap, Budi.
Cinta tak pernah memaksa. Bima mulai merasakan ketegangan ayahnya. Ayah sedih ya? Karena Om Rama, tanya bocah itu polos. Budi memeluk anaknya erat. Ayah baik-baik saja, nak. Di tengah kekacauan batin, Rama tetap setia. Ia membantu Bima mengerjakan proyek sekolah tentang keluarga. Gambar yang Bima buat menunjukkan dirinya, ayah, dan Om Rama. Keluarga kita sekarang ada 3, kata Bima bangga. Budi melihat gambar itu dan hatinya hangat sekaligus sakit. Ia tahu pilihan harus diambil. Masyarakat Indonesia tak mudah menerima. Tetapi melihat senyum Bima, ia mulai berani. Mungkin suatu hari nanti, bisiknya pada diri sendiri. Rama datang lagi akhir pekan itu dengan tiket keduan. Untuk Bima, katanya. Budi mengangguk. Perjalanan mereka bertiga penuh tawa, tapi di balik itu ada bayang-bayang ketakutan yang semakin dekat. Krisis datang tanpa peringatan. Suatu sore setelah sekolah, Bima pulang dengan wajah memar. Teman-teman bilang ayah aneh karena sering sama Om Rama, katanya sambil menangis. Budi terpaku. Gosip sudah sampai ke sekolah. Ia memeluk anaknya erat. Mereka tak mengerti, nak. Om Rama teman baik kita. Tapi malam itu Bima demam tinggi. Dokter bilang karena stres dan masuk angin. Budi tak tidur semalaman. Rama datang diam-diam membawa dokter temannya. Bima butuh istirahat total, kata dokter itu. Keesokan harinya, saat Budi sedang di kantor, telepon berdering. Sekolah menelepon panik. Bima kabur dari kelas setelah bertengkar dengan teman yang mengatai ayahnya aneh. Budi langsung pulang. Hujan deras lagi mengguyur Jakarta. Ia mencari kemana-mana. Rama bergabung membantu. Mereka menemukan Bima di tepi sungai Ciliwung yang meluap karena banjir. Bocah itu terpeleset dan jatuh ke air deras. Bima, teriak Budi putus asa. Rama tak ragu. Ia melompat ke sungai yang keruh itu meski arus kuat. Dengan kekuatan penuh, ia berenang mendekati Bima yang sudah hampir tenggelam. Tangan mereka bersentuhan tepat saat arus hampir menarik Bima ke bawah. Rama menariknya ke tepi dengan susah payah. Orang-orang sekitar membantu menarik mereka naik. Bima selamat, tapi trauma. Rama terluka di lengan karena tersangkut ranting. Di rumah sakit, dokter bilang Bima selamat berkat kecepatan Rama. Budi menangis di samping ranjang anaknya. Terima kasih, Ram. Kamu selamatkan hidup kami. Malam itu di rumah sakit, saat Bima tidur, Rama memegang tangan Budi. Aku tak bisa bayangin kehilangan kalian berdua. Budi akhirnya mengaku sepenuhnya. Aku cinta kamu, Ram. Tapi aku takut dunia ini tak ingkan. Rama tersenyum. Kita buat dunia kita sendiri. Berita penyelamatan itu menyebar di lingkungan. Tetangga memuji Rama sebagai pahlawan. Tapi keluarga besar Budi marah. Bak Rina datang ke rumah sakit. Kamu hampir kehilangan anak karena cowok itu. Sudah cukup, Budi. Budi merasa terjepit di antara cinta dan kewajiban. Ia meminta Rama menjauh sementara. Untuk Bima dulu. Rama mengerti, tapi matanya penuh kesedihan. Aku tunggu kamu, Budi. Saat Bima pulang, bocah itu bertanya. Om Rama baik-baik saja, ya? Budi tak bisa jawab. Tekanan kerja juga bertambah. Bosnya mendengar gosip dan memperingatkan. Jaga citra, Budi. Di tengah semua itu, Budi sadar bahwa Rama bukan hanya penyelamat Bima, tapi juga penyelamat jiwanya yang selama ini terkungkung. Pengorbanan dimulai. Budi memutuskan menjauhi Rama demi ketenangan Bima. Ia blokir nomor Rama dan bilang pada anaknya bahwa Om Rama sedang sibuk kerja. Bima sedih, tapi Budi berusaha mengalihkan dengan mainan baru. Bak Rina senang. Akhirnya kamu sadar. Cari istri yang baik untuk Bima. Budi tersenyum pahit. Di dalam hatinya hancur.
Ia sering menangis di kamar mandi mengingat pelukan Rama di tepi sungai. Rama tak memaksa. Ia hanya mengirim surat lewat pos, aku tetap di sini kalau kamu butuh. Cinta tak pernah pergi. Budi membaca surat itu berulang kali. Suatu hari, rekan kantor Pak Tony mengadu pada bos. Budi dekat sama cowok, Pak. Bisa bikin nama perusahaan jelek. Bos memanggil Budi. Saya kasih waktu seminggu untuk klarifikasi. Budi merasa dunia runtuh. Ia hampir menyerah dan mengikuti saran keluarga untuk menikah lagi dengan janda tetangga. Tapi Bima sakit lagi. Demam tinggi karena trauma banjir. Dokter bilang anak itu butuh dukungan emosional penuh. Bima meracau dalam tidur. Om Rama tolong aku, Budi tak tahan. Ia menelepon Rama tengah malam. Ram, tolong datang. Bima butuh kamu. Rama datang secepat kilat. Ia duduk di samping ranjang bercerita pelan hingga Bima tenang. Budi melihat itu dan air matanya jatuh. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, Ram. Konflik meledak saat Mbak Rina datang lagi dan melihat Rama. Kamu bohongi kami semua, teriaknya. Budi akhirnya berani bicara. Aku mencintai Rama, Mbak. Ini siapa saya sebenarnya? Mbak Rina shock dan pergi dengan marah. Tetangga mulai bergosip lebih kencang. Tapi Bima yang sudah sadar memeluk ayahnya. Ayah, aku suka Om Rama. Dia selamatkan aku. Kita tetap keluarga ya. Kata-kata polos itu menjadi kekuatan bagi Budi. Ia sadar, pengorbanan tak selalu berarti kehilangan. Rama meminta maaf atas semua masalah. Kalau kamu mau aku pergi, aku pergi. Tapi Budi menggeleng. Kita hadapi bersama. Mereka mulai membangun kehidupan baru pelan-pelan. Budi mengambil cuti kerja untuk fokus pada diri sendiri dan anak. Ia mulai membaca buku tentang penerimaan diri. Di Indonesia yang konservatif ini tak mudah. Tapi cinta mereka tumbuh semakin kuat. Akhirnya, Budi memutuskan untuk jujur pada diri sendiri dan dunia kecilnya. Ia kembali bekerja dengan kepala tegak, meski gosip masih ada. Rama pindah ke apartemen yang lebih dekat. Mereka bertiga menjadi keluarga kecil yang bahagia. Bima tumbuh lebih percaya diri, bahkan membela ayahnya di sekolah. Ayah, saya punya Om Rama yang baik. Kalian iri ya, kata bocah itu suatu hari. Keluarga besar lambat laun mulai menerima. Mbak Rina menelepon setelah berbulan-bulan. Kalau kamu bahagia, aku dukung. Bima butuh ayah yang kuat. Budi menangis bahagia. Di kantor, bosnya akhirnya mengerti setelah melihat dedikasi Budi. Yang penting kerja bagus, sisanya urusan pribadi. Rama dan Budi sering berjalan-jalan di taman yang sama tempat mereka pertama kali bertemu lagi. Terima kasih telah berbagi sarapan dulu, kata Rama sambil memegang tangan Budi. Terima kasih telah selamatkan kami, jawab Budi. Perjalanan mereka penuh pelajaran. Budi belajar bahwa identitas tak harus disembunyikan selamanya. Cinta sesama jenis di Indonesia memang berat, tapi bisa menjadi kekuatan. Bima tumbuh menjadi anak yang pengertian dan penuh kasih. Mereka bertiga sering makan nasi goreng di warung Pak Min, tempat semuanya dimulai. Sekarang saat malam tiba, Budi memandang langit Jakarta yang penuh bintang. Ia tak lagi takut. Ia telah menemukan dirinya sendiri melalui Rama. Dan Bima telah menemukan keluarga lengkap yang tak biasa tapi penuh cinta. Hidup terus berjalan dengan segala prasangka dan keindahannya. Benarkah bahwa mencintai sesama jenis selalu membawa kehancuran bagi keluarga, atau justru menjadi kekuatan yang menyelamatkan dan menyembuhkan? Apakah pernyataan ini benar atau salah?